Ya pemirsa, saya masih bersama Bapak Mulya Siregar, Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia, dan juga Bapak Raden Pardede, pengurus Perbanas. Ya Pak Raden, bagaimana merespon? Karena mungkin di perbankan bisa merasakan memang seolah-olah banyak, tapi kalau kita ke lapangan ternyata sudah banyak yang take over juga antar perbankan terhadap nasabah. Gimana melihatnya yang 20% tadi? Iya, menurut saya sih ide supaya bank itu memberikan kredit kepada small and medium enterprise atau UMKM itu adalah satu ide yang bagus. Artinya ini kan bagian daripada financial inclusiveness ya, supaya akses terhadap sektor keuangan itu makin besar. Tapi pada saat yang sama mungkin kalau membuat peraturan yang disamakan kepada seluruh bank itu agak repot juga ya. Artinya tidak semua bank mungkin bisa punya katakan advantage atau komparatif atau competitive advantage masuk di situ loh. Kalau misalkan ada bank-bank yang sudah berjaya di situ, ya mungkin mereka itu adalah bank yang punya keahlian khusus untuk di situ. Nah, kalau disamaratakan untuk seluruh bank itu menjadi persoalan ya. Kalau dikatakan tadi bank-bank yang sudah memang melihat di situ ada peluang besar, nah itu yang dibesarkan. Ya, jadi kalau kita usulkan misalkan ada kalau instrumen. Ada instrumen bisa saja, tapi mungkin juga kecuali nanti bisa bank-bank besar misalkan ini juga bisa misalkan dia bagian daripada single presence policy nanti yang dia bisa juga mengakuisisi bank yang di UMKM khusus untuk itu. Karena kalau bank yang misalkan sudah eksis di corporate dipaksa untuk ke situ, menjadi berisiko buat dia. Nah, Pak Raden, di dalam Perbanas waktu itu membuat rekomendasi kan ada bank fokus ya. Nah, kalau ini kan menjadi sulit lagi untuk menjadi fokus. Nah, ini mungkin kalau dikaitkan dengan bank fokus gimana? Ya, yang diajukan Perbanas waktu itu adalah bahkan kita mengusulkan ada lagi bank infrastruktur, ada lagi bank-bank seperti yang dulu ya. Sebetulnya Bapindo adalah contoh bank yang khusus untuk pembangunan untuk jangka panjang. Tentu bank-bank seperti ini adalah bank-bank memang yang khusus untuk yang sektor yang besar tadi. Dan memang kalau disuruh mereka ini untuk masuk ke UMKM, nggak cocok dia, nggak match. Jadi memang kalau bank-bank yang khusus, contohnya BRI lah jelas. Ini memang jagoannya di situ. Gitu. Jadi nggak harus semua bank itu sama kemampuannya. Gimana Pak responnya? Mungkin tadi dengan bank fokus, kemudian dengan sekarang ini semua mewajibkan gitu. Iya. Jadi kita melihat bahwasanya tadi yang saya katakan survei itu ada peluang untuk bank-bank itu mampu melakukan hal tersebut. Dan saya sependapat dengan Pak Raden bahwasanya dan UMKM ini dijadikan insentif. Jadi siapa yang punya kredit ke UMKM ini cukup tinggi, artinya 20% tadi, maka dia akan ada keleluasaan dalam membuka kantor cabangnya. Jadi di dalam pembukaan kantor cabang atau jaringannya ke seluruh Indonesia akan ini dikaitkan dengan itu. Kalau hitung-hitungannya kita punya theoretical capital, jadi untuk sebuah bank di daerah ini dia harus di-charge sekian miliar untuk membuka kantor cabang, misalnya 10 miliar untuk daerah-daerah zona 1 dan 2 itu yang maju. Tetapi ketika dianya sudah full, artinya modal yang dia miliki sudah tidak memungkinkan lagi dia membuka kantor cabang. Tapi kalau dia punya UMKM yang cukup tinggi, maka kita berikan keleluasaan. Anda silakan. Jadi nanti dikaitkan dengan multiple license. Multiple license yang akan kita jadi kita nyambung sebenarnya lagi nih dengan peraturan kedua, yaitu multiple license ya Pak ya. Nah ini kalau melihat ini kan selalu dikaitkan nantinya dengan modal ya, permodalan ya. Kemudian juga dikaitkan dengan ada zona-zona ya Pak ya. Betul. Nah ini bagaimana kalau saya melihat di dalam zona Indonesia Timur ini kan masalahnya kalau nggak ada ekonominya ya pasti bank nggak ikutan gitu. Masa bank duluan sih dibandingkan ekonomi. Nah ini logika berpikirnya gimana nih Pak? Artinya gini, jangan kita melihat bahwasanya di Indonesia Timur itu nggak ada perekonomian yang akan berkembang. Kita toh membuat kebijakan-kebijakan itu sudah melakukan survei kemana-mana gitu loh. Ada peluang-peluang itu untuk dilakukan. Jadi ya yang dari dulu kan perdebatan bank follow the trade atau trade follow the bank gitu kan, itu kan dari dulu gitu. Nah kita tentunya sudah melihat bahwasanya ada loh peluang-peluang di daerah itu, tetapi masalahnya kan
ini kadang-kadang kan perbankannya ada keengganan gitu loh. Alah, ngapain sih repot-repot, kalau masih di Jawa aja lah, nggak usah repot-repot ke sana. Nah, ini semuanya kita berikan insentif untuk teman-teman pergi ke sana. Artinya, yuk kalau mau buka di Jawa terus zona 1-2 aja, ya jangan dong. Anda harus ingat juga ke sana ada loh peluang. Silakan Anda buka. Anda buka di sini satu, buka di sana juga satu, gitu loh. Insentifnya apa Pak dengan multi license ini? Artinya dengan cara seperti ini kita mengharapkan bahwasanya daerah-daerah itu bisa tersentuh oleh perbankan yang kaitannya juga nanti dengan financial inclusion. Nah, dengan kemudahan seperti ini kita berharap bahwasanya bank-bank ini mau untuk pergi ke sana, dan juga kita akan berikan insentif-insentif untuk bank-bank ini untuk mau juga pergi ke sana. Nanti ada paket insentif. Ini mulai berlaku kapan ya Pak? Karena saya tidak lihat waktunya khusus untuk multiple license. Untuk multiple license dalam waktu dekat keluar dalam seminggu. Sudah langsung ya? Seminggu ini akan keluar. Jadi pembelakuannya mulai 2013? 2013. Oh, 2013. Ya. Oke, Pak Raden komentarnya? Saya sih kita harus hati-hati mengatur artinya bank seperti ini ya. Saya kurang tahu. Ini kan kadangkala campur tangan yang terlampau banyak terhadap perbankan juga nggak bagus, tapi tidak dilakukan juga nggak bagus juga gitu loh. Harus dicari keseimbangan, sampai di mana nanti campur tangan daripada Bank Indonesia atau OJK, karena kadangkala nanti kalau ada reverse-nya atau ada risikonya nanti jangan-jangan bisa disalahkan juga para regulator ini. Jadi ini saya melihat benar-benar harus hati-hati di situ. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa bank itu pada prinsipnya kalau mereka melihat ada peluang di sana, mereka juga akan kejar juga, itu tanpa diatur juga begitu. Udah otomatis. Jadi sisi lain usaha Bank Indonesia oke, kita hargai, tapi di sisi lain Pemda atau pengusaha daerah sana juga harus kerja keras gitu. Jadi nggak bisa hanya dari sebelah sini, bahwa dari sini tadi bisa dikasih insentif, nanti apakah insentif perpajakan atau mungkin harus digabung dengan beberapa insentif. Di sisi fiskal ya? Di sisi fiskal ya. Supaya nanti dari sana juga mereka juga harus kerja keras di daerah itu. Nah, apakah ini sudah melibatkan Pak nanti dalam membuat aturan terhadap Pemda dan lain-lain supaya juga jangan hanya harus ada banknya tapi sektor realnya nggak jalan? Udah, justru hari ini baru saja dibuka seminar nasional mengenai BPD Regional Champion, yang intinya menguatkan daya saing juga BPD-BPD yang ada di daerah-daerah tersebut. Dan di dalam paket kebijakan itu juga nanti BPD memang kita berikan insentif, dia boleh buka cabang. Kalau tadi ada ketentuan mengenai theoretical capital untuk menentukan sebuah bank membuka kantor cabang di Indonesia ini, tentunya dengan perhitungan modal. Kalau dia modalnya udah mentok, nggak bisa lagi kita berikan izin. Tapi kalau di BPD, sepanjang dia berada di daerah provinsinya, dia boleh buka cabang berapa aja gitu loh. Tapi kalau dia keluar daerah, keluar provinsi, maka dia kena ketentuan permodalan tersebut. Itu sendiri ya. Itu jadi kita berikan, dan di dalam hal ini juga kita memberikan memfasilitasi kepada BPD-BPD ini untuk technical assistance untuk itu. Kita tahu bahwasanya banyak kelemahan yang ada di BPD yang harus diperbaiki gitu loh. Nah, ini ada lagi dua aturan yang juga perlu kita angkat terkait dengan yang disebut dengan pemeliharaan capital equivalent maintenance asset atau SEMA, dan juga single person policy. Ini dua hal ini menjadi penting. Satu terkait dengan bank asing tentu saja, yang kedua juga terkait dengan bank-bank yang ada di dalam negeri. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afiliani View.